Masih menyimpan artikel dari proyek pertama kali ia terjun ke bisnis industri fashion, membuat Jul merasa bangga akan hal tersebut. Ia pun tidak segan untuk memperlihatkan proyek pesanan pertama yang datang kepadanya, yakni produk jersey bertuliskan Indonesia melawan COVID. Seperti apa produk dari proyek yang diproduksi pertama kali pada bisnis yang Anda jalani? Saya bikin baju, proyek pas lagi awal itu bajunya ini saya ada kayak nggak salah. Boleh kasih lihat. Nah, ini baju awal saya ya Indonesia melawan COVID. oh, Di saat pandemi ini kemarin saya bikin Indonesia melawan COVID hampir 100 piece dan ini jujur langsung balik modal. Saya kasih, habis itu saya open order dan banyak yang pesen, yang custom. Dukungan dari para sahabat membuat Jul jatuh hati pada bisnis jersey yang membawanya hingga berjalan selama 1 tahun. Apa alasan yang membuat Anda tertarik pada bisnis ini? Ya, kopi ya? Apa? Yap. Minuman apa ya? Bukan minum kopi. Sebenarnya sih, pertama ya, kenapa saya mau terjun di bisnis ini? Pertama karena teman-teman saya. Tim saya, itu yang menguatkan saya. Di bisnis ini, tadi saya bilang, bisa tanpa modal, bisa tanpa rekan. Di jalan sendiri bisa, Mas. Contoh, saya punya bos futsal, bos bikin dong baju di saya. Tapi alangkah baiknya kalau kita terorganisasi gitu. Kita punya tim editing, kita punya tim pemasaran. Nah, saya padahal janji sama mereka, saya berani beli mesin ini semua, itu di 2022. Tapi saya lihat kondisi dia, di saat pandemi penjualan tetap, maksudnya sangat ya. Asal kita kan per bulan kan sampai 500, tetap di pandemi ini 500 dan saya yakin udahlah saya beraniin aja, saya keluarin masuk tabungan saya membeli mesin ini semua ya terutama ya karena teman-teman yang membuat saya semangat. Jadi kita anggap ini walaupun kata kasarnya lah, ini uang full uang saya, tapi saya bilang sama mereka, ini usaha kita bareng-bareng. Dan usaha ini bukan yang 1 bulan, 10 bulan, 1 tahun. Tapi jangka panjang, begitu. Lantas, berapa karyawan yang Anda miliki saat ini? Tim apa karyawan? Iya, karyawan. Karyawan. Kalau karyawan saya berarti sekarang totalnya 8. Dari awalnya 3. Dengan menerapkan sistem jemput bola pada bisnis yang dijalani merupakan salah satu strategi yang Jul lakukan. Strategi apa yang Anda lakukan pada bisnis yang Anda jalani? Kalau untuk strategi sih Mas, yang pasti ya kita untuk harga mungkin ya biasa misalkan contoh kita harga 175 nih dan kita lihat kuantiti sih Mas. Biasanya di saat dia pembuatan lebih dari 3 lusin kita pasti turunin lagi dan di situ saat mungkin ya strikernya atau ketuanya datang langsung kita kasih bonus terus minta bantuan, Bang, Pak, kalau misalnya ada yang mau bikin jersey lagi bikinlah di kita. Untuk strategi benar-benar detailnya sih kita pendekatan sih jemput komunikasi bola, yang bagus sama jemput bola. Sama kita juga ada di media. Jadi media ini wadahnya untuk pemain-pemain futsal lah. Nah kita naruh sponsor di situ, maksudnya dengan kalau misalnya kita ada berita tentang J-Sport ID, kita tayangin di Instagram itu. Misalnya giveaway, itu yang kita biasa kasihkan giveaway. Gimana sih caranya orang kenal J-Sport ID? Bukan Jakarta Barat atau Cengkareng dulu atau daerah saya ini tidak ada, itu bukan. Maksudnya saya mau ruang lingkupnya makin luas nih, ya melalui media, brandingnya. Ya jadi di saat ada giveaway nih, ya kan kita ada yang misalkan contoh giveaway sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Nah contoh kayak bulan ini kan anniversary-nya JS yang pertama nih, kita kasih baju-baju project. Ya kan kayak contoh baju-baju project yang ini yang saya kasih. Ya baju-baju project yang kayak begini. Oh, oke. Indonesia kayak gini ini kita kasih giveaway sebelum kita
rame langsung. Menurut Anda, seberapa penting berbisnis di usia muda? Seberapa penting bisnis di usia muda? Kalau saya sih, ya, prinsip dalam hidup saya gini. Contoh misalkan usia saya sekarang 26 dengan usia teman saya yang 26. Saya harus lebih berbeda dari teman saya itu. Usia kita boleh sama. Cuman saya harus lebih baik dari dia. Dengan apa? Itu kita bisnis. Terus juga buat teman-teman di luar sana yang masih muda, jangan takut. Saya bilang, kalau kita nggak mencoba nih, nggak nyemplung lah. Ya nggak nyemplung. Kita nggak tahu itu sedalamnya sedalam mana sih. Dan kita kalau misalkan dalam, ternyata itu kita bisa lewatin. Contoh di saat pandemi gini, oke, banyak orang bilang, lu terlalu ngambil resiko di saat pandemi begini, lu malah buka usaha, malah lu beli mesin hampir 300-an. Tapi saya bilang, no problem. Kalau emang kata kasarnya ya, amit-amitnya saya gagal, tapi saya udah pernah mencoba. Ya udah, kita jajal lagi. Yang penting kan sama teman-teman, perkataan mereka yang saya pegang ya. Siap bang, kita semangat. Udah, itu aja yang saya pegang kata-kata. Dia semangat, konsisten, udah. Gitu. Pokoknya jangan takut mencoba lah di masa muda. Kekuatan kita masih 24 jam masih bisa. Di saat udah usia 40 mungkin nggak bisa 24 jam lagi kita bekerja. Pasti kita turunin. Gitu. Bagaimana Anda membagi waktu antara pekerjaan dan bisnis? Itulah makanya gunanya kita punya tim, Mas. Jadi saya sudah bilang, jujur, kalau saya fokus di J-Sport ID ini 24 jam saya tidak bisa. Karena saya sudah berkeluarga, saya udah punya istri. Istri saya lagi hamil, yang dikit lagi tuh udah mau melahirkan. Saya butuh dana lebih, saya bilang. Saya fair-fairan.